Assalamualaikum, привет, дорогие друзья. Hari ini kita akan belajar tentang kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga, tunggal dan jamak dalam bahasa Rusia. Nah, sebelumnya saya ingin mengingatkan apa sih padanan kata ganti orang dalam bahasa Indonesia. Kata ganti orang pertama tunggal itu dalam bahasa Indonesia contohnya saya atau aku, kemudian kata ganti orang pertama jamak itu adalah kami dan kita. Nah, kata ganti orang kedua tunggal contohnya adalah kamu, sedangkan kata ganti orang kedua jamak contohnya Anda dan kalian. Sedangkan kata ganti orang ketiga tunggal contohnya adalah dia atau ia atau beliau, sedangkan kata ganti orang ketiga jamak contohnya adalah mereka. Oke, sekarang sudah ingat kan? Nah, dalam bahasa Rusia seperti apa sih? Yuk kita langsung lihat. Oke. Sekarang kita akan lihat di sini kata ganti orang pertama tunggal, orang pertama jamak, orang kedua ketiga. Dalam bahasa Rusia kita akan menemukan kata ya, lalu kata ty, on, ana, ano, вы, мы, dan Они. Dibaca Они yang artinya adalah mereka. Oke. Yang pertama dibaca ya. Saya akan menulis transliterasi yang menurut saya paling dekat pengucapannya dengan bahasa Indonesia. Ya itu adalah saya atau aku dalam bahasa Indonesia. Sedangkan ty dalam bahasa Indonesia adalah kamu. Kemudian ada on berarti dia untuk maskulin. Kemudian ana adalah dia untuk feminin. Oke. Sedangkan ano, dia untuk netral. Kemudian v adalah Anda atau kalian. Sedangkan my adalah kami. Jadi, jika kalian menemukan huruf seperti ini yang disebut dengan miyaki znak, maka Anda membacanya dengan ei. Oke, jadi ini dibaca V. Baik. Y di sini saya tulis untuk dibaca ei. My, V. Kemudian ini dibaca ano. Ini dibaca ana. Kemudian ini dibaca on. Oke. Yang terakhir tentu saja karena ada huruf miyaki znak, maka dibaca ei. Ditambahkan t di depannya jadi t. Oke. Ini adalah kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga dalam bahasa Rusia. Kita baca sekali lagi ya. Ya dibaca ya berarti saya atau aku, sedangkan yang ini dibaca ty yang berarti kamu. Selanjutnya on dibaca on berarti dia untuk maskulin, sedangkan ini ana dia untuk feminin. Selanjutnya ada ano dia untuk netral. Kemudian ada V yang berarti Anda atau kalian. Dan yang terakhir adalah my yaitu kami. Oke. For your information, jadi dalam bahasa Rusia semua kata benda memiliki gender, yaitu maskulin, feminin, dan netral. Hal ini kita ketahui dari huruf akhir kata tersebut. Apa huruf akhirnya?
Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, sekarang saya akan memberikan contoh dalam sebuah frasa yang sangat sederhana. Contohnya adalah, oke, saya rubah dulu menjadi Rusia. Ya, student, ты студентка, он журналист, она журналистка. Oke. Apa artinya? Yang pertama yaitu ya student, saya murid laki-laki. Ты студентка, kamu murid perempuan. Oke, perhatikan baik-baik akhir dari katanya. Yang pertama hanya student, yang kedua studentka. Studentka, kata K inilah yang menjadi penanda bahwa ini bermakna untuk feminin. Oke, jadi kita asumsikan bahwasannya yang berbicara di sini adalah laki-laki dan yang kedua ini menunjuk kepada perempuan. Selanjutnya ada on jurnalis, dia jurnalis laki-laki, dan Ana jurnalistka, dia jurnalis perempuan. Lihat akhir dari katanya ada K yang menandakan bahwa dia jurnalis perempuan. Selain itu dapat dilihat dari kata ganti orangnya, yaitu Ana yang memang diperuntukkan untuk feminin dan on yang diperuntukkan untuk maskulin. Oke. Karena dalam bahasa Rusia setiap kata benda memiliki gender, yaitu maskulin, feminin, dan netral. Dari contoh ini sebenarnya dalam bahasa Indonesia juga terdapat padanannya, seperti dalam bahasa Indonesia ada kata-kata yang diperuntukkan untuk laki-laki dan ada yang diperuntukkan untuk perempuan. Contohnya kata pramugara dan pramugari. Begitu juga dengan bahasa Rusia ada student dan ada studentka, satu untuk laki-laki dan satu untuk perempuan, dan seterusnya. Oke, sampai di sini dulu pelajaran bahasa Rusia kita hari ini. Silakan diulangi lagi videonya dan ditonton berkali-kali untuk lebih paham. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Paka-paka.